Mari kita belajar menganalisis organoleptik menggunakan deskriptif ya. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk komen di bawah video. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai kita belajar input dulu ya. Di sini ada komponen indikator tekstur dan rasa yang akan kita input ke dalam Excel terlebih dahulu. Nah, di sini ada kodenya ya di setiap indikator tadi dan setiap kode sampel memiliki nilai. Maka bagaimana caranya kita akan menginput? Nah, kita siapkan Excel-nya terlebih dahulu ya. Di sebelah kiri saya sudah siapkan Excel. Yang pertama kita ketik adalah responden ya. Jadi urutan kolom A itu diisi jumlah responden, nanti respondennya berapa. Kalau 20 maka kita isi sampai 20 ya. Oke, kalau di Excel kita bisa tarik ya, kalau udah bikin beberapa angka terus kita tinggal blok dan tarik ya. Nah, kemudian kita ketik di sebelah kanan kolom B menggunakan kode sampel ya. Nah, ini yang kita input indikator rasa dulu ya. Jadi indikator rasa kita input di Excel-nya ya. Jadi tidak langsung dua-duanya, tapi indikator rasa terlebih dahulu. Kemudian kode sampelnya 212 kita pindah 232 dan 321. Nah, bagaimana cara nginputnya? Nah, kita lihat ya, ini responden kuesioner pertama adalah orang pertama yang akan kita input. Maka 212 nilainya 2 ya. Berarti ini kita ngisinya dari kiri ke kanan ya. Jadi di sini dari kiri ke kanan itu diisi 2, 3, 4 ya. Kalau kuesionernya kan dari atas ke bawah ya, tapi kalau kita nginput itu dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena kita kan akan menghitung berapa di setiap sampel itu, yang menilai 2 situ berapa orang, yang menilai 3 berapa orang, yang menilai 1 berapa orang gitu ya. Kemudian yang di tekstur juga seperti itu, kita harus kita harus ini ya, kita harus juga kasih kode yang sama. Jadi ini otomatis tabelnya pun berbeda ya. Nanti hasilnya itu tabelnya berbeda. Oke. Nah, kita tinggal copy aja, disamain. Misalnya nanti ada rasa, tekstur, warna, aroma itu juga seperti itu ya. Nanti kita nginputnya dari kiri ke kanan. Nah, itu satu orang ya, satu kuesioner kan satu orang. Nah, karena saya itu nggak punya datanya dan ini hanya untuk contoh, maka ini saya bikin copy ya. Kita copy ya. Nanti kita ubah-ubah dikit datanya biar beragam. Nah, kalau di Excel cepat ya, nanti kita bisa ngitung lebih cepat pada kita ngitung manual. Nah, ini kita kan mau membuat itu ya, mengisi tabelnya ini ya. Ini yang diisi bukan aspek suka ya, tapi kita sesuaiin dengan kuesionernya ya. Jadi misalnya kuesioner kita tadi skala Liketnya ada lembut, ada sangat lembut gitu ya. Nah, ini kita bikin kolom lagi ya. Jadi ini kolomnya kurang tepat ya. Untuk kita bisa untuk kita bisa mindahin angka ini ke dalam tabel. Karena aspek penilaian tekstur itu kalau sesuai dengan kuesionernya tidak sama. Nah, ini kita sebelum kita bikin tabel kita ubah dulu deh data mentahnya ya. Ini biar nggak sama ya. Tadi kan saya copy paste, maka di sini saya ubah ya. Saya ubah nilainya, pokoknya biar nggak sama aja gitu ya. Oke, kita rubah nilai angka-angkanya seakan-akan ini memang data aslinya gitu kan. Biasanya kalau data dari responden itu kan sembarang, maksudnya berbagai macam ya nilainya. Ada yang ngasih nilai 3, ada yang 4, nggak mungkin sama. Nah, di sini saya juga akan membuat tabel ya.
Jadi tabel ini kurang tepat kalau untuk 3 formula tadi. Oke. Kita akan bikin formula kuesionernya ini ya. Oh ya, sebelum kita bikin tabelnya kita hitung dulu yang responden itu yang mengisi angka 1 berapa orang, mengisi angka 2 berapa orang, mengisi angka 3 berapa orang, mengisi angka 4 berapa orang, mengisi angka 5 berapa orang. Oke, yang nantinya kita akan pindahkan ke tabel tersebut. Nah, tabelnya juga menyesuaikan ya, jadi tidak indikatornya tidak aspek suka, sangat suka gitu ya. Ini kan organoleptik, jadi nyesuaiin dengan kuesionernya, yaitu keras dan tidak lembut misalnya. Nah, sebelum kita ini kita mulai analisis di Excelnya ya. Kita mulai dengan menggunakan rumus Excel COUNTIF ya, COUNTIF. Kemudian di blok ya. Di blok yang mau dihitung, kemudian dikasih koma atau titik koma ya, atau biasanya titik koma sih ya. Terus kita ketik angka yang mau dicari. Jadi misalnya mau ngitung angka 1, ini ada berapa orang, itu kita ketik angka 1 gitu ya. Nah, itu kita ketik angka 1. Oke, berarti ini kita mau cari. Oh, biasanya kita balik ya, tapi biasanya kita akan cari yang paling gede dulu, yaitu angka 5. Ini bisa kita ganti 5. Oke. Atau oke, ini kita urutin aja dari 1 sampai 5 aja ya. Jadi responden yang memilih angka 1 dia berapa orang? Ternyata nggak ada ya, di situ hasilnya nggak ada. Oh ya, ini nggak bisa ditarik ya. Jangan ditarik, tapi diketik ulang atau di copy paste. Di copy paste boleh. Ya, karena hasilnya beda kolomnya. Tuh. Ya, ada kolom B3 dan B4 kalau ditarik. Jadi dia nggak bisa ditarik. Kita harus copy atau ketik lagi. Nah, ini COUNTIF-nya blok kemudian 2 gitu ya. Terus yang hitungan ketiga juga demikian sampai ke 5 ya. Nah, ini sudah diketahui berapa orang yang menilai angka 2. 13 orang. Yang menilai angka 3 7 orang ya. Oke. Ini kalau saya sih suka copy paste, tapi rumusnya hanya sampai yang titik 2 ya, titik 2 B23 itu karena kolomnya sama. Oke, udah. Jadi di Excel itu kita punya rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa orang yang memilih 2, berapa orang yang memilih 3 gitu ya. Nah, kalau seperti ini dari kiri ke kanan sih bisa ya, kita bisa kita bisa tinggal tarik ya. Jadi rumus ini bisa digunakan beberapa aspek. Nah, setelah kita ketahui berapa orangnya yang memilih angka 2, berapa orangnya yang memilih angka 3, kita bikin tabel ya. Oke. Sebentar, kita bikin tabel. Baik, nah kita mulai input ya, data Excel yang tadi kita pindahin ya. Nah, sebelumnya kita kasih kolom nilai ya, saya nyesuaiin tabelnya yang diinginkan, yaitu ada nilai. Nah, nilainya itu nilai likupnya ya, kita pindah, ada 5, 4, 3, 2, 1, oke. Nah, kemudian kita pindahkan ke wordnya ini ya. Nah, ini baru kita pindahkan ya. Jadi nilai 5, 4, 3, 2, 1 itu dari skala Likert, dari kuesionernya, bukan dari data ya.
Nah, kemudian N, ingat ya, N itu adalah responden, jumlah responden. Jadi kalau 20 nanti mau berapa tabel atau setiap tabelnya itu selalu 20 ya. Dan kita pindahin di sini yang memilih nilai 2 itu adalah 13 responden, oke. Setelah itu yang memilih nilai 3 adalah 7 responden, yang lainnya tidak memilih ya, tidak menilai baik menilai 1 atau menilai 4 sama 5, nggak ada tuh respondennya yang memilih 1, 4, 5 pada sampel 2, 1, 2. Nah, kemudian frekuensi ini adalah skor ya. Frekuensi itu berapa skor yang didapatkan setiap jawaban dari kuesioner daripada responden ya. Nah, ini kita tinggal kalikan dulu ya. Persenannya terakhir, persenannya nggak usah dipikirin dulu. Kita mikirin F-nya dulu ya. F-nya itu kan 5 kali 0 ya. Jadi hasilnya 0, 4 nilai yang 4 juga 0, kemudian 3 kali 7 21 ya, kita masukkan 21, kemudian 2 kali 13 ya, berapa 2 kali 13, pastinya 26 ya, belum lupa. Kemudian 1 kali 0 juga 0. Nah, persenannya itu didapat dari mana? Dari nilai jumlah F ya. Jadi setiap tadi F-nya itu pernya adalah jumlah F. Jumlah F-nya adalah 47 ya. 21 tambah 26 47. Nah, N-nya 20 ya. Nanti tabel tekstur, tabel rasa itu sama, N-nya adalah 20. Yang beda adalah F-nya. Nanti F-nya akan kelihatan di sini di setiap kode sampel itu berbeda F-nya ya. Nanti tergantung dari jawaban responden. Semakin responden itu memilih Likert yang paling gede, otomatis F-nya juga gede. Nah, untuk mendapatkan persenan ya, kita buka dulu kalkulator ya. Buka kalkulator karena keterbatasan matematika kan biasanya ya. Atau pengen cepet ya. Kalau yang ini nggak perlu pakai Excel sih ya, kita pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Nah, ini 21 dibagi 47 ya. Jadi pembaginya adalah jumlah dari F. Oke, ini rumusnya. 21 dibagi 47 kali 100. Oke, dikali 100 ya, karena kita mau tahu 100%-nya. Nah, kemudian di sini berapa nih? 26 dibagi 47. Oke, 26 dibagi 47 dikali 100. Nah, kalau dijumlahin harus 100% ya. Nah, di kolom persenan ini dia harus 100%. Oke. Dia harus 100%. Jadi yang pasti dan tidak berubah itu kolom N dan kolom persenan, yaitu kolom persenan harus dapat 100%. Artinya ini loh sudah 100% ya. Jadi berapa hasilnya? Sampel nomor 212 merupakan sebagian besar memilih sangat kurang lembut dan tidak lembut. Itu yang dikatakan responden gitu. Jadi kesimpulannya di bawah tabel nanti bisa kita jelaskan bahwa sampel 212 itu sebagian besar responden menilai sangat kurang lembut dan tidak lembut. Oke. Kemudian kita bikin kolom selanjutnya, kode sampel selanjutnya ya. Kan tadi ada sampelnya ada 3. Jadi kolomnya ada 3. Tapi saya biar videonya ini enggak terlalu panjang, saya bikin 2 kolom aja ya. Sama dengan yang 212 tadi. Kita pindahin aja yang nilai N-nya ya. Kita pindahin yang nilai N. Oh ya, yang ini kita tarik dulu ya nilainya biar tahu 232 itu berapa. Nah, ini tinggal kita tarik dari kiri ke kanan ya. Biar kita dapat nilai frekuensinya. Nah, ini tabelnya udah disiapkan ya. Udah kita siapkan. Kita tinggal pindahin yang punya nilai angka 5 ada nggak? Nggak ada ya. Kebetulan nggak ada. Adanya angka 3. Angka 3 dan angka 2. Jadi kita langsung isi aja di situ. Oke. 0, yang lainnya 0 kita isi.
Oke, kemudian juga dijumlah ya. Kita jumlah dapat berapa? Dapat 20 ya. Oke. Jadi ini bukan F ya, salah, tapi ini N. Harusnya ini adalah kolom N karena itu tadi kan jumlah responden yang memilih ya. Ini ketinggalan satu kolom N. Oke, yang dipindahin itu tadi adalah N-nya. Karena apa? Nanti akan dikalikan dengan nilai. Kolom yang ada di nilai ya. Nah, ini kita akan merge dulu. Oke. 5, oke. Nah, F-nya kita tinggal kalikan. Tinggal kalikan ya. 0, 5 kali 0, 0, 4 kali 0, 0. Ya, baik. Kita percepat ya. 5 kali kita masukkan. Oke, kita kasih warna nilainya karena ini yang akan dikalikan. 5 kali 0, 4 kali 0. Kemudian, nah ini agak susah nih ya. 14 kali 3 ini. 42. 42, kemudian 2 kali 6, 12 ya. Ya 0. Nah, hasilnya adalah sebanyak 54. Nah, ini sebagai pembagi ya untuk mendapatkan persenannya. Kan kita udah dapat tuh 42. Maka 42 dibagi 54 kali 100. Oke, dapat persenannya yaitu 77, boleh dibuletin tuh ya. 77,8%. Ya, nanti sisanya sekitar 33 ya berarti ya. Oh, 22. Hasilnya adalah 22,2%. Nah, itu kalau dijumlahin pasti 100% ya. Oke, baik. Begitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan hasilnya baik. Jadi di setiap kode sampel itu kita akan mendapatkan nilai yang kelihatan ya. Nilainya ternyata lebih tinggi adalah 232 ya dibanding 212. Nah, karena ini hanya contoh, saya hanya memberikan dua sampel aja ya. Terima kasih.